Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Sungguh anugerah yang perlu kita syukuri pagi hari ini, karena kita kembali boleh ada di rumah Tuhan untuk menaikkan pujian, korban syukur, dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam hadirat-Nya, menyembah Dia. Haleluya. Ku menyembah-Mu Tuhan. Amin, puji Tuhan. Kehadiran Tuhan, hanya hadirat-Nya yang sanggup memberikan kemenangan dan kekuatan bagi kita. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Lagi katakan, ku yakin Engkau Tuhan, ku yakin Kau
kami naikkan kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya pujian bagi Engkau Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagi Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Raja yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dengan waktu kesempatan yang indah yang Engkau berikan bagi kami, ini adalah anugerah yang besar yang perlu kami nikmati dan kami syukuri pagi hari ini. Kami boleh kembali ada di rumah-Mu Tuhan. Dengan segala kerinduan kami mau menikmati perjumpaan dengan Engkau. Engkau memberkati kami, biarlah hati kami penuh dengan sukacita, membawa korban syukur, membawa korban puji-pujian yang akan kami persembahkan kepada Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami rindu hanya kuasa Roh Kudus yang akan menaungi kami, mengendalikan ibadah ini sehingga kami mengalami sukacita dari sorga. Terima kasih Tuhan. Engkau mengurapi pelayan-pelayan Tuhan, menjamah setiap jemaat Tuhan, untuk kami bersama-sama bersukacita, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersukacita memuji Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Haleluya, haleluya Bapak Ibu, haleluya, puji Tuhan. Sekalipun mungkin situasi dan suasananya berbeda, tapi tidak mengurangi sukacita kita ketika kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur, karena kita percaya di dalam Dia ada kekuatan. Haleluya, kita sama-sama naikkan pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Hatiku percaya
sukacita hari ini. Haleluya. Kita percaya bahwa sumber sukacita kita tatkala kita percaya bahwa hanya Yesus yang menjadi sumber kekuatan dan mazmur bagi kita. Sebab itu percaya saja, karena hanya Yesus memberikan kemenangan bagi kita. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Percaya saja, Dia yang memberikan kemenangan. Haleluya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang percaya saja, percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya lagi kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Sekali lagi, percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Percaya yang beri kita menang. Percaya yang beri kita menang. Haleluya. Hanya percaya kepada Tuhan yang memberikan kepada kita kemampuan dan kemenangan. Kita siapkan hati, dengarkan firman Tuhan. Kita mau percaya bahwa firman-Nya itu pasti terjadi. Firman-Nya iya dan amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Percaya hanya kepada Dia. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala
katakan percaya. Haleluya, haleluya. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Sekalipun kita melihat situasi dan keadaan yang mungkin menurut daging kita itu tidak mudah, tetapi firman-Nya itu menjadi kekuatan bagi kita. Percaya bahwa firman-Nya pasti terjadi. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nanti dengan hormat Bapak Geliang akan maju ke depan untuk berdoa menyambut kebenaran firman Tuhan. Percaya, percaya. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, kalau Engkau sudah izinkan kami untuk ada hadir pada pagi hari ini, untuk kembali kami bersama-sama bersekutu memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Ini hanya karena kemurahan-Mu, karena pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berkumpul kembali Tuhan, untuk memuji membesarkan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan-Mu ini Tuhan. Kau tolong ya Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kau mau pakai Tuhan hamba-Mu, Kau mau urapi Tuhan, Kau mau persiapkan kami juga Tuhan, sebagai jemaat-Mu Tuhan, untuk mendengarkan apa yang Engkau akan beritakan pada kami Tuhan, sehingga kami siap untuk melakukan segala firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Kau pimpin jalannya kebaktian kami dari pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Kau sendiri yang beracara Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Semuanya ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat kita kembali bersekutu bersama di dalam rumah Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini dapat berdiri bersama-sama dengan kami. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, kami berharap juga dapat berdoa bersama-sama dengan kami di sini. Terima kasih Tuhan. Semua baik buat kami Tuhan. Haleluya. Semua baik. Semua baik.
namamu. Engkau Allah yang baik buat kami, dan selamanya Engkau baik buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Secara khusus bagi saudara-saudara kami yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, kebaikanmu. Kami percaya apa yang Engkau rancangkan dalam kehidupan mereka adalah rancangan-rancangan yang penuh damai sejahtera. Dan hari ini kami berdoa kiranya dengan kemurahan Tuhan, setiap umat-umat-Mu dapat menjadi umat-umat yang mengandalkan Engkau, yang hidup mengasihi Tuhan, dan hidup di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap rancangan-Mu yang indah menjadi nyata di dalam kehidupan mereka. Berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, hati yang mengasihi Tuhan. Dan biarlah hidup mereka sungguh memuliakan nama-Mu. Setiap keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka, biarlah kasih-Mu menyatukan mereka, kasih-Mu yang ada dalam setiap keluarga. Dan biarlah setiap keluarga ini pun menjadi keluarga yang menjadi berkat satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur dan menyerahkan semua saudara-saudara kami ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita buat kita semua ya. Ada banyak pergumulan yang kita lewati bersama-sama. Dan sungguh sukacita bisa kembali bertemu dengan Bapak, Ibu, Saudara. Dan saya percaya kita datang dengan hati yang penuh syukur. Ya, setelah beberapa lama kita tidak bisa beribadah ya. Hari ini sebagian dari kita bisa berkumpul di rumah Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya secara khusus bersyukur untuk kemurahan Tuhan bagi kita semua. Terima kasih buat kerjasama yang luar biasa menyiapkan rumah Tuhan ini untuk dapat kita gunakan beribadah. Bagi staf gembala, para pengerja, majelis jemaat, ada tim yang secara khusus, ya, Bapak Ibu perlu tahu ada tim yang dinamakan tim gugus untuk menyiapkan, mengatur semua sarana dan prasarana. Ada tim yang menyiapkan penyambutan Bapak Ibu sekalian, tim multimedia, tim pelayan-pelayan ibadah, ya, satu kehormatan dan sukacita bisa bergabung bersama-sama, bekerja sama sebagai keluarga GBDI El Shaddai untuk melayani Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu sekalian sebagai jemaat Tuhan yang sudah mengikuti prosedur untuk mendaftar dalam ibadah. Saya tahu ini bukan sesuatu hal yang mudah ya, mungkin bagi sebagian orang. Sesuatu yang baru, tapi terima kasih Bapak Ibu Saudara melakukannya. Terima kasih Bapak Ibu hadir dengan mengikuti protokol kesehatan, memakai masker hari ini, ya, mengikuti berbagai protokol yang lain, tapi saya percaya kita melakukannya dengan sukacita. Hari ini saya ingin kita merenungkan satu bagian firman Tuhan ya. Ketika mengingat hari ini kita akan dapat beribadah kembali. Satu ayat dalam firman Tuhan itu ada dalam hati saya dan saya ingin kita ingat bersama-sama. Mengapa kita lakukan semua ini? Mengapa kita berusaha dengan sedemikian rupa untuk kembali hadir di tempat ini? Bapak Ibu harus hadir dengan mungkin tidak nyaman, ya, tetapi segala daya upaya kita lakukan untuk hadir di tempat ini. Tidak mengurangi rasa hormat saya bagi Bapak Ibu yang mungkin sampai hari ini karena satu dan lain hal belum ada, tapi Bapak Ibu tetap ada di rumah mengikuti ibadah. Tapi hari ini saya percaya ada hal-hal yang kita dapat belajar dari firman Tuhan. Kenapa kita ada di tempat ini? Kenapa kita mau siapkan segala sesuatu? Saya percaya ada satu kerinduan. Karena kita cinta rumah Tuhan. Karena kita cinta rumah Tuhan ini. Dan kita akan belajar satu hal dari pernyataan Daud. Satu pernyataan tentang rumah Tuhan yang menyatakan kedaulatan Tuhan. Apa yang kita cintai di rumah Tuhan ini? Apa yang kita cari di rumah Tuhan ini? Mari belajar firman Tuhan tentang cinta rumah Tuhan. Ada satu pernyataan yang luar biasa yang saya harap itu menjadi pedoman bagi kita. Mazmur 26. Mari kita baca bersama-sama Mazmur pasal yang ke-26. Pada ayat yang ke-8. Mazmur 26 ayat yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-26 ayat 8 saya akan bacakan.
Ini ditulis oleh pemazmur dalam satu pernyataan tentang kedaulatan Tuhan dalam kehidupannya, dan saya percaya itu jadi berkat buat kita semua. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Satu tulisan yang sangat luar biasa. Satu pernyataan yang sangat luar biasa dari Daud. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Saya percaya ini pun yang mendorong kita ada di tempat ini. Sekali lagi kita akan belajar beberapa hal tentang cinta rumah Tuhan. Bukan semata-mata tentang bangunan ini. Bangunan ini adalah bangunan yang mati. Bangunan ini adalah bangunan yang dibuat oleh manusia. Tetapi hari ini kita akan belajar apa yang dimaksud cinta rumah Tuhan. Dalam beberapa terjemahan ada pernyataan-pernyataan yang sangat indah. Cinta berarti Tuhan, aku suka tempat ini. Aku mengasihi tempat ini Tuhan. Kenapa Daud lakukan itu? Kenapa Daud sebutkan itu? Karena aku tahu di tempat ini engkau hidup. Di tempat ini engkau ada. Di tempat ini engkau berdiam penuh keagungan. Dan cinta rumah Tuhan bukan masalah gedungnya. Bukan masalah bangunannya. Tapi siapa yang ada di dalamnya. Dan hari ini mari kita belajar ketika Daud berkata, Tuhan, aku cinta kepada rumah-Mu. Aku cinta kepada tempat kediaman-Mu. Ada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Mari kita belajar ada sesuatu yang istimewa di rumah ini. Kemuliaan Tuhan bersemayam. Dia berdiam dengan penuh keagungan di rumahnya. Dan saya percaya apa yang saudara lakukan hari ini, dalam segala keterbatasan yang kita alami, tidak akan sia-sia ketika engkau datang dengan hati yang sama seperti yang ditulis oleh pemazmur. Aku mengasihi tempat di mana engkau ada. Hari ini waktu kita untuk ibadah terbatas. Tapi saya ingin kita melihat beberapa hal tentang bagaimana kemuliaan Allah yang dinyatakan di dalam mazmur ini. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu, pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Siapa? Apa yang ada dalam kemuliaan Allah? Mari kita akan melihat yang pertama. Mengapa tempat ini menjadi tempat yang begitu disukai, dicintai? Karena di tempat ini, di rumah Tuhan ini, nomor satu pertama ada kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu berbicara tentang keagungan Tuhan. Kebesaran Tuhan, yang saya percaya kita semua yakini Dia hadir, ada bersama-sama dengan kita. Di rumahnya ada keagungan Tuhan yang kita harus hormati. Yang kedua, di rumah ini ada kehadiran Allah yang dapat kita rasakan. Saya ingin Bapak Ibu melihat bersama saya, mari kita buka 1 Raja-Raja 8. Ada satu catatan dalam firman Allah tentang bagaimana kehadiran Allah dalam kemuliaannya. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 10 dan 11. Ketika kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. 1 Raja-Raja, kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 10 dan 11. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Perhatikan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya ini yang kemudian dikatakan oleh Daud. Aku cinta rumah Tuhan. Karena Allah hadir ketika umat-umatnya ada bersama-sama menyembah Dia. Hadir di rumahnya. Dan waktu kita benar-benar menerima kehadirannya,
Saya percaya apa yang kita nyanyikan di awal tadi, kemenangan, pemulihan, kesehatan, kekuatan, mujizat Allah dapat terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika Dia hadir, kuasanya pun nyata dalam kehidupan kita. Yesaya pasal 6, mari kita lihat bersama. Yesaya pasal 6 ayat yang ketiga mencatat tentang bagaimana Allah hadir dalam kuasanya bagi kita semua. Yesaya pasal 6 ayat yang ketiga. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Perhatikanlah Bapak Ibu, setiap bagian firman Tuhan ini berkata, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Di dalam rumahnya kuasanya nyata dalam setiap kehidupan kita. Saat kita hadir di rumah Tuhan, doa kita bersama, doa kami hamba-hamba Tuhan. Tuhan sendiri hadir dalam keagungannya. Tuhan sendiri hadir dalam kuasanya. Kemuliaannya akan menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita yang hadir. Dan saya percaya kehadiran kita di tempat ini tidak akan menjadi sia-sia kalau kita sungguh menyadari di rumah Tuhan ada kemuliaannya bersemayam. Dan kemuliaan itu tidak hanya berbicara tentang kehadiran Allah sendiri. Karena kemuliaannya berbicara tentang bahwa apa yang ada kemuliaan Allah itu pun dinyatakan di dalam Yesus. Di rumah Tuhan ini kita belajar bukan hanya tentang Allah yang maha kuasa, bukan hanya tentang kehadirannya, tapi di rumah Tuhan ini kita belajar kemuliaan Allah itu dinyatakan di dalam Yesus. Kita tidak akan baca ayatnya karena cukup banyak ayatnya, tapi saya ingin saudara lihat bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan juga di dalam Yesus yang kita pelajari, yang kita dengar dari setiap firman yang ada di rumah Tuhan ini. Yesus lahir di dalam kemuliaan. Itu sebabnya waktu Dia lahir ada malaikat yang berseru kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yesus melayani dan semua pelayanannya untuk memuliakan Allah. Perhatikanlah apa yang kita pelajari dari firman Allah. Semua menyatakan kemuliaan Allah dinyatakan di dalam Yesus. Yang ketiga, Yesus kemudian ketika Dia mati sebagai bagian dalam pemuliaannya. Lukas 24 ayat 26 mencatat bahwa Dia mati untuk menebus dosa kita. Bukan itu saja, Dia bangkit dalam kemuliaannya. Roma 6 ayat 4 mencatatnya. Apakah sampai di situ? Tidak. Kemuliaan Allah dinyatakan di dalam Yesus terus. Dia bangkit dalam kemuliaannya. Dia naik ke surga di dalam kemuliaan. Kisah 1 ayat 9 mencatatnya. Dan kita lihat Yesus yang lahir, yang melayani, mati, bangkit, Dia naik ke surga. Dia akan datang kembali dalam kemuliaannya. Di tempat ini kita dengar semua rencana Allah tentang kemuliaannya. Dia akan datang kembali. Kemuliaan yang luar biasa. Tuhan, aku cinta rumah-Mu, di mana ada kemuliaan-Mu bersemayam. Kita mengenal kemuliaan Allah, tapi kita pun mengenal kemuliaan yang dinyatakan di dalam Yesus. Yang mau lahir, melayani, mati, bangkit, dan kemudian naik ke surga. Dan Dia akan datang kembali bagi kita. Pertanyaannya, mengapa Yesus mau lakukan itu? Mengapa Yesus mau kemudian mengerjakan itu semua? Mengapa kemuliaan Allah harus dinyatakan di dalam Yesus? Tujuannya sangat mulia. Supaya kemuliaan Allah itu pun dinyatakan di dalam kita. Dinyatakan di dalam manusia. Seharusnya kita diciptakan menurut rupa dan teladan Allah. Dalam kemuliaan Allah. Tetapi Roma 3 ayat 23 dan 24 berkata, karena kita berdosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Dan untuk itulah Yesus datang buat kita. Dia lahir, Dia harus mati menebus dosa kita. Supaya apa? Kemuliaan kita yang telah hilang kemudian dipulihkan,
dalam Yesus Kristus. Saat kita percaya kepadanya. Saya mengajak Bapak Ibu membuka bersama di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat 23 dan 24. Betapa indah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, yang kita belajar di rumahnya. Roma 3 ayat 23 dan 24. Mari kita melihat bersama bagian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, karena dosa kita semua kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kita dibenarkan karena kasih karunia. Itu sebabnya di tempat ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita jadi umat yang ditebus. Kita dapat mengalami pemulihan. Bukankah dosa membuat kita hidup di dalam kepahitan? Dosa membuat kita hidup di dalam keputusasaan. Dosa membuat kita hidup di dalam kesedihan. Tetapi karena kasih karunia Allah, kemuliaan yang hilang, itu akan dipulihkan dalam hidup kita. Saat engkau datang di rumah Tuhan, Tuhan, aku cinta rumahmu, di mana kemuliaanmu bersemayam. Waktu engkau membuka hatimu untuk Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Pemulihan pasti terjadi. Kekuatan pasti Dia berikan. Kehadiranmu di rumah Tuhan tidak akan sia-sia. Tapi engkau dan saya perlu membuka hati. Sehingga pengalaman Daud, Tuhan, aku cinta rumahmu, di mana kemuliaanmu bersemayam. Kemuliaan Allah sungguh menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Hari ini di rumah Tuhan, mari kita mengingat oleh penebusan Yesus. Kita yang kehilangan kemuliaan dipulihkan. Bukan berarti Bapak Ibu yang ada di rumah tidak mengalami itu. Kita Bapak Ibu yang beribadah di rumah tetap bisa mengalami kemuliaan, tetap bisa mengalami kuasa Tuhan. Datanglah dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Tuhan mengerti hatimu. Tapi hari ini secara khusus kita bersyukur, Tuhan, aku cinta rumah ini. Karena di rumah ini aku bertemu dengan kemuliaan-Mu. Di rumah ini aku melihat kemuliaan-Mu yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Juga dinyatakan dalam diriku pribadi dan sesamaku manusia. Karena itu hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, mari seperti pemazmur mengatakan, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Mari nyatakan kecintaan kita pada rumah kediaman Tuhan. Di mana kita dapat bertemu, kita dapat melihat kemuliaan-Nya bersemayam. Bagaimana kita menyatakan cinta kita? Nomor satu, yang kita harus lakukan, nikmati kehadiran Tuhan. Nikmati setiap kemuliaan yang Tuhan nyatakan di tempat ini. Kita kembali ke Mazmur, tadi kita membaca Mazmur 26. Mari sekarang kita maju satu pasal Mazmur 27. Ada satu tulisan yang sangat luar biasa dan sering kita menyanyikannya ya. Cintai rumah Tuhan ini dengan menikmati setiap kehadiran Tuhan, kehadiran Allah dalam hidup kita. Mazmur 27 ayat yang keempat. Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin rindu seperti pemazmur katakan, aku cinta kepada rumah Tuhan. Nikmati persekutuan dengan Allah di tempat ini. Jumlah kita tidak sampai 20% yang bisa hadir. Tapi saya percaya jumlah itu tidak menjadi halangan. Ketika setiap hati terbuka untuk menikmati persekutuan dengan Allah. Cinta akan rumah Tuhan,
Itu akan membuat engkau dapat melihat kemuliaan Allah bersemayam di dalam hatimu. Nikmati kehadiran Tuhan. Waktu engkau memuji Tuhan, pujilah Dia dengan sungguh-sungguh. Waktu engkau baca firman Tuhan, izinkan Tuhan, Allah juga menjelaskan, Roh Kudus menjelaskan, supaya kita bisa mengerti. Karena sesungguhnya Dia hadir di dalam kehidupan kita. Mazmur 66 ayat 2 berkata, kalau kita memuji Dia dengan sungguh-sungguh, Dia akan ada di dalam kehidupan kita. Saya ingin melihat sejenak di dalam Mazmur pasal 66 ayat yang kedua. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Di awal tadi kita sudah memuji Tuhan, pujilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nikmati kehadiran Tuhan, nikmati kuasanya, nikmati kasih-Nya, nikmati firman Allah. Saya percaya itu akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, nikmati persekutuanmu satu dengan yang lain. Persekutuan dengan sesama anak Tuhan. Tadi saya sudah mengajak Bapak Ibu melihat sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengandung kemuliaan Tuhan. Kita yang tadinya kehilangan kemuliaan Allah, tapi ketika kita percaya kepada Dia, mengaku segala dosa kita, kemuliaan Allah menjadi bagian dalam hidup kita. Dan hari ini kita bisa saling menikmati persekutuan satu dengan yang lain. Firman Allah berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Allah hadir. Mungkin hari ini kita yang biasanya dapat saling menguatkan dengan bertegur sapa, bisa bersalaman, itu tidak bisa kita lakukan. Tapi percaya kehadiranmu satu dengan yang lain bisa menguatkan. Bagaimana caranya? Waktu engkau menunjukkan kesungguhanmu kepada Tuhan. Waktu engkau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin orang di sebelahmu dapat melihat engkau, dapat merasakan bagaimana engkau menyembah Tuhan. Dan engkau sedang menguatkan dia. Engkau menguatkan melalui doamu. Dan lihatlah bagaimana kita dapat menikmati persekutuan dengan sesama anak Tuhan. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita berkata, aku cinta rumahmu ya Tuhan. Nikmati kehadiran Tuhan. Nikmati persekutuan dengan sesama anak-anak Tuhan. Kemudian kita harus ingat dalam kehidupan kita secara pribadi. Kalau kemuliaan Allah sudah diberikan dalam hidup kita, mari kita pegang komitmen bahwa aku akan lakukan apapun di dalam hidupku hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita hidup di masa-masa yang sulit, tapi mari ingat firman Tuhan hari ini. Tuhan, aku cinta pada rumahmu, di mana kemuliaanmu bersemayam. Dan hari ini kita melihat ada kemuliaan Allah yang juga dinyatakan melalui Yesus, bahkan diberikan di dalam hidup kita. Miliki komitmen. 1 Korintus 10 ayat 31, saya tidak akan bacakan. Tuhan, tolong aku terus hidup di dalam kemuliaan. 1 Korintus ini berkata, aku makan, aku minum, aku lakukan apapun dalam hidupku untuk kemuliaannya. Masa boleh sulit, boleh banyak tantangan, tapi mari miliki komitmen, Tuhan, pakai hidupku untuk melakukan hal-hal yang memuliakan namamu. Karena di tempat ini aku belajar, aku mengalami, aku merasakan kemuliaan Tuhan. Tapi bukan hanya itu. Ada hal yang ketiga, ketika kita berkata, Tuhan, aku cinta pada rumahmu. Ada tugas yang harus kita lakukan. Ceritakan kemuliaan Tuhan yang engkau alami. Ceritakan kemuliaan Allah yang engkau alami. Ceritakan kemuliaan Allah yang engkau rasakan. Ceritakan pengalamanmu, ada banyak orang yang belum melihat kemuliaan Tuhan. Ada banyak orang yang sedang tersesat dan mereka tidak mengerti kemuliaan Tuhan. Tugas kita hari ini yang punya kesempatan ada di rumah Tuhan. Yang bisa berkata, Tuhan aku cinta di rumahmu, aku alami kemuliaanmu. Ada tugas, ceritakan itu kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Saya ingin kita baca ayat Yesaya 60. Yesaya 60. Ada satu ayat yang kita akan baca bersama-sama, ayat 1 dan 2. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah, menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini ada pesan, ketika kita bisa berkata, Tuhan,
Aku cinta pada rumah-Mu, tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Kemuliaan Tuhan diberikan melalui anaknya kepada kita, supaya kita bangkit untuk jadi terang. Nyatakan kemuliaan Tuhan bagi orang-orang yang ada di luar, yang belum mengenal Tuhan. Terus hidup di dalam kemuliaan-Nya. Dunia ini tidak akan terus seperti ini. Segala kemuliaan yang kita lihat di dunia ini akan lenyap. Segala kemuliaan yang kita lihat hari-hari ini akan lenyap. Tetapi kemuliaan Allah kekal selama-lamanya. Matius 27 ayat 4. Mari kita buka ayat yang terakhir, Matius 27 ayat yang keempat. Saya akan bacakan Matius 27. Maaf, saya salah mencatat ya. Firman Allah berkata bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya akan kekal selama-lamanya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, segala kemuliaan dalam dunia ini akan lenyap, tetapi kemuliaan Allah kekal selama-lamanya. Mari kita belajar terus hari ini bersyukur, nikmati kemuliaan Allah. Berterima kasih untuk kemuliaan Allah yang dapat kita nikmati hari ini di rumahnya. Berterima kasih untuk kemuliaan Allah yang dipulihkan di dalam kehidupan kita. Dan dengan hal yang sama, ceritakan itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan izinkan kemuliaan Tuhan terus ada di dalam hidup kita. Dunia ini akan berlalu, tapi kemuliaan Allah kekal. Dan biarlah cinta kita akan rumah Tuhan akan terus ada selamanya. Jangan sampai pudar, jangan sampai kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi mari kita terus ada seperti pemazmur, membawa tekad kita, Tuhan, aku cinta pada rumah-Mu, pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Dan kiranya hari ini menjadi hari yang penuh sukacita untuk kita bersyukur dapat ada di rumah Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, tetap bersyukur. Di rumah Anda pun kemuliaan Allah tetap dapat dinyatakan. Saat engkau membuka hatimu untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kemuliaan Tuhan tidak terbatas oleh tempat, tapi dia tetap ada dalam kehidupanmu. Tapi mari hari ini kita taruh tekad kita untuk terus mengizinkan kemuliaan-Nya memenuhi hati kita. Dan kita pun dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Demikian firman Tuhan, kiranya hari ini menjadi hari yang penuh sukacita, di mana kita dapat kembali beribadah bersama-sama. Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam waktu yang singkat kita beribadah, tapi mari kita bawa tekad kita. Tuhan, aku mau cinta rumah-Mu, aku mau cinta Engkau. Karena firman Allah sesungguhnya berkata kita adalah bait-Nya. Izinkan dia terus ada di dalam hidup kita, menyatakan kemuliaan-Nya dalam hidup kita, supaya dengan kemuliaan yang sama kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita ada waktu sejenak, mari kita bersyukur bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan yang dapat kita rasakan di rumah Tuhan ini. Nikmati hadirat Tuhan. Bapak Ibu punya waktu tidak lama, tapi saya ingin mengajak, nikmati hadirat Tuhan. Di rumah Tuhan, kemuliaan-Nya bersemayam. Engkau bisa tutup Alkitabmu, dia hadir di dalam hidupmu. Dia hadir di dalam hatimu. Haleluya, haleluya. Arahkan hatimu sungguh kepada Tuhan, supaya engkau bisa menikmati kemuliaan-Nya, menikmati hadirat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Mungkin tidak mudah bagi engkau untuk menyanyi, memakai masker, tapi saya ingin mengajak engkau, pujilah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sembah Tuhan, nikmati kehadiran-Nya. Tuhan,
kami cinta rumah-Mu, cinta rumah-Mu. Terima kasih untuk kemuliaan-Mu yang bersemayam, kemuliaan-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hadir dalam setiap hati Tuhan, hadir dalam setiap hati. Haleluya. Izinkan kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembah Tuhan, sembah Dia. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Kami cinta Mu. Terima kasih Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Biar kami merindukan Engkau lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih, nikmati kehadiran Tuhan. Menikmati Tuhan. Menikmati Yesus. Di setiap waktu. Haleluya. Bangkit berdiri bersama. Haleluya. Tuhan menikmati Yesus di setiap waktu. Engkau berharga buat kami Tuhan. Harga. Menikmati. Terima kasih Tuhan. Ku ingin menikmati. Haleluya, haleluya. Tuhan, dengar setiap doa kami umat-umat-Mu. Seperti rusa rindu, mata air jernih. Haleluya. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tidak ada yang sebanding dengan Engkau. Tak sebanding denganmu, Yesus. Sekali lagi, ku ingin menikmati. Haleluya.
Haleluya Tuhan, kami cinta rumah-Mu. Haleluya, biar kemuliaan-Mu bersembayang Tuhan. Hadirlah Tuhan di setiap hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Engkau mengerti setiap hati. Engkau mengerti setiap keperluan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu nyatakan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, izinkanlah umat-umat-Mu ada di dalam kemuliaan-Mu Tuhan, menikmati kemuliaan-Mu. Haleluya, tidak ada lain yang kami butuhkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Nikmati Tuhan di dalam hidupmu. Dia kekayaan yang kekal di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya masih biar kemuliaan-Mu saja yang nyata di rumah-Mu ini Tuhan, di rumah-Mu. Kami cinta Engkau Tuhan, kami cinta Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, hadir dalam setiap hati umat-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Menikmati Tuhan. Pendeta muda Jerry Maarende akan berdoa untuk firman Tuhan. Mati waktu Kau berharga, kehadiran-Mu adalah hal yang sangat berharga bagi kami. Kemuliaan-Mu tidak dapat diukur dengan nilai yang ada di dunia ini. Kemuliaan-Mu harta yang kekal bagi kami. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi kemuliaan-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kekekalan Kau. Sekali lagi, haleluya, menikmati Tuhan. Amin, amin, amin. Biarkan kami dapat menikmati kemuliaan-Mu. Tidak ada tempat yang lebih indah selain kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini, di rumah-Mu, di kediaman-Mu, di mana umat-umat-Mu saat ini lagi bersekutu. Di sana Engkau hadir dalam keluarga, dalam rumah tangga mereka. Haleluya. Menikmati Tuhan. Kami rindukan menikmati kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih.
hati kami. Amin. Kemuliaan-Mu kami dapat nikmati. Hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu Tuhan, bahwa kemuliaan-Mu itu adalah harta yang sangat berharga bagi kami. Hari ini kami diteguhkan lagi bahwa kemuliaan-Mu itu yang terpenting dalam hidup kami. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami melupakan dan kurang memberi perhatian kepada tempat kediaman-Mu, kehadiran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini yang dapat menikmati ibadah bersama, dan umat-umat-Mu juga, mereka yang melakukan ibadah di rumah mereka masing-masing. Biar kami semua dapat menikmati kemuliaan Tuhan. Bahkan dimanapun kami berada, tetapi kami ada dalam hadirat Tuhan, dalam persekutuan. Baik kami mungkin yang sakit, yang terbaring di rumah sakit, ataupun di mana kami berada, dalam nama Yesus, kemuliaan Tuhan juga tercurah bagi mereka Tuhan. Sebab itu yang Engkau janjikan bagi kami. Kalau kami bersekutu dengan Engkau, 2-3 orang Engkau hadir bagi kami, dan Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu. Tuhan, terus taruh di dalam hati kami rasa rindu, haus dan lapar untuk bersekutu dengan kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Bahkan Roh Kudus-Mu itu yang akan mengurapi kami. Berkati hamba-Mu, gembala kami yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau terus pakai untuk dapat menyingkapkan rahasia-rahasia firman-Mu. Kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sekali lagi kami semua dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dimanapun kami berada, sekalipun keadaan sulit, tetapi kemuliaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terus sekali lagi taruh rasa haus, rindu dan cinta kami akan kehadiran Tuhan, akan rumah Tuhan. Sehingga kami akan menjadi orang-orang yang berbahagia sekalipun di hari-hari yang sulit ini. Terima kasih, kami ucapkan syukur untuk firman Tuhan yang sangat berharga pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita akan terima berkat Tuhan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau baik buat kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu Roh Kudus. Haleluya, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, marilah kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anak-Nya di dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita sekarang mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita semua yang percaya mari katakan dengan iman, amin. Tuhan Yesus memberkati.